Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giana Kila dengan NIM 5111201248. Nama saya Dea Nur Cahyani, NIM 5111201256. Nama saya Sarah Ayunggita Novitasari, NIM 5111201277. Halo, nama saya Anissa Nur Hanifah dengan NIM 51120128. Halo, perkenalkan saya Safia Salsabila dengan NIM 5111201286. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah didirikannya McDonald. McDonald atau yang sering kita sebut McD adalah sebuah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang dimulai pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pada tahun 1948, mereka mengupayakan pengenalan pelayanan yaitu Speedy System yang membuat didirikannya prinsip-prinsip restoran cepat saji. Lalu pada tahun 1953 mereka mengisi ulang bisnis mereka dengan kios hamburger dan mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Arches di sebuah lokasi yaitu Phoenix di Arizona. Lalu pada tahun 1955 ada seorang pria pengusaha penjual multimixer milkshake yaitu Ray Kroc yang ingin bergabung dengan usaha mereka menjadi agen waralaba. Maka dari itu, pada saat ini McDonald tidak menjadikan tahun 1940 menjadi tahun didirikannya McDonald, tetapi pada tahun 1955 di mana waktu Ray Kroc membeli lisensi waralabanya. McDonald sendiri memiliki kantor pusat dulunya ada di Oak Brook, Illinois, tetapi pada Juni tahun 2018 McDonald memindahkan kantor pusatnya di Chicago. Seperti yang kita tahu bahwa McDonald itu sebuah restoran cepat saji yang terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat dengan menu unggulannya yaitu burger yang dinamakan Big Mac. Hingga saat ini McDonald sendiri memiliki ribuan restoran yang tersebar di dunia, lebih dari 100 negara. Salah satunya ada di Indonesia. Nah, McDonald pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Pada tahun 2009, PT Rexo National Food atau RNF, yaitu salah satu anak perusahaan dari Rexo Group, menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald International Property Company atau MIPCO yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald dan membuka restoran baru di seluruh kota di Indonesia. Hingga saat ini PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald yang tersebar di seluruh kota di Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan McDonald di dunia. Yang pertama adalah tahun 1940, didirikan oleh Richard Louw saudara, didirikan di Bernardino, California, Amerika Serikat. Yang kedua adalah tahun 1950, perusahaan hamburger ini menjadi perusahaan waralaba dengan logo Phoenix. Yang ketiga adalah tahun 1955, perusahaan ini dibeli oleh Ray Kroc dengan membeli lantai perusahaan dari McDonald bersaudara. Tahun 2019, kantor pusat yang berada di Brook, Illinois, berpindah ke Chicago. Yang terakhir adalah di tahun 2019, gerai sudah didirikan lebih dari 38.000 karyawan di dunia.
Kemunculan McDonald yang pertama di Indonesia adalah tahun 1991, membuka gerai di Jalan Tamrin di Sarinah, Jakarta Pusat. Yang kedua adalah tahun 1995, membuka layanan drive-thru. Yang keempat adalah tahun 2004, yang membuka layanan telepon atau hotline dengan 14045. Yang keempat adalah di tahun 2007 dan sampai 2009, yaitu membuka layanan McCafe. Dan sekarang adalah tahun 2020, lebih dari 200 gerai di Indonesia. Keunggulan McDonald's yaitu satu, memiliki outlet yang terjangkau dan mudah ditemukan. Kita tahu bahwa McDonald's ini sudah sangat tersebar di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi sangat mudah untuk menemukan outlet ini. Yang kedua, menu yang sangat variatif. Jadi di McDonald's ini tidak hanya menyediakan ayam goreng tepung saja, tapi ada menu-menu lainnya yang sangat variatif seperti burger, kentang goreng, ada snack wrap, terus pie, teh, es krim dengan berbagai topping, hingga bubur ayam. Yang ketiga, keunggulan McDonald's yaitu memiliki burger sebagai menu andalan. Jadi karena dijadiin menu andalan, jadi kita bisa menemukan macam-macam variasi burger di McDonald's ini. Keunggulan McDonald's yang keempat yaitu memiliki fasilitas nongkrong yang nyaman. Jadi anak-anak muda memilih McDonald's ini untuk nongkrong atau hangout bersama teman-teman atau mengerjakan tugas di McDonald's ini karena tata ruangnya yang rapi, kemudian nyaman, juga didukung oleh fasilitas seperti wifi dan AC. Oleh karena itu sangat cocok untuk dijadikan tempat nongkrong atau ngobrol atau santai, bahkan mengerjakan tugas. Yang kelima yaitu memiliki citra merek yang positif. Kita tahu bahwa McDonald's ini sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia maupun di dunia. Kemudian banyak juga konsumen yang merasa puas terhadap pelayanan maupun menu-menu di McDonald's ini. Oleh karena itu, citra merek McDonald's ini sudah positif. Keunggulan McDonald's yang keenam yaitu memiliki pelayanan yang cepat juga profesional dalam melayani pelanggan. Kita tahu bahwa di McDonald's ini pelayanannya juga sangat cepat dan profesional. Oleh karena itu McDonald's ini sangat digemari oleh banyak orang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kelemahan McD yang pertama yaitu nilai gizi yang terdapat dalam setiap kandungan sajian menu. Maksudnya di sini adalah karena McD makanan siap saji, ketika pada dasarnya makanan siap saji dimasak terlalu matang, kandungan yang di dalamnya akan hilang. Kelemahan yang kedua, menu sajian yang sangat identik dengan gaya hidup tidak sehat. Makanan McD ini seperti burger, kentang, dan makanan-makanan yang lainnya termasuk makanan junk food. Kelemahan McD yang ketiga yaitu harga yang tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan. Maksudnya, harga McD di sini memang sangat terjangkau. Dengan harga burger seharga 20.000 termasuk tidak memenuhi kebutuhan masyarakat karena terlalu mahal dan kebutuhannya terlalu sedikit untuk disajikan. Kelemahan McD yang keempat yaitu moto keseragaman menu yang dijunjung tinggi menyebabkan terbatas inovasi menu. Karena makanan McD menunya itu aja, kayak burger, kentang, sandwich, dan lain-lain, membuat pelanggan menjadi bosan. Para pesaing McDonald yang pertama ada Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan kopi terbesar di dunia. Pada tahun 2018, bulan Januari, perusahaan ini mengoperasikan sekitar 27.399 toko di 75 negara. Starbucks menyediakan berbagai macam kopi seperti espresso, kopi latte, cappuccino, arabica, dan kopi lainnya. Selain itu, ada juga berbagai macam teh, kue kering, sandwich, serta aneka makanan lainnya. Nah, selain itu, Starbucks juga merupakan restoran dengan rantai penjualan tertinggi di Amerika Serikat pada urutan kedua di belakang McDonald's. Wendy's merupakan restoran cepat saji
yang membuka cabang sekitar 6.533 di berbagai macam lokasi di seluruh dunia. Menu yang disediakan ialah burger, sandwich, olahan ayam, serta lauk pauk lainnya. Perusahaan ini memperoleh pendapatan sekitar 1,27 miliar. Meskipun demikian, total pendapatan yang seharusnya dimiliki lebih tinggi karena pendapatan di lokasi-lokasi waralaba tidak termasuk ke dalam laporan pendapatan konsolidasi. KFC merupakan salah satu merek dagang dari Yummy Brand Inc. yang didirikan oleh Cool Herland Sanders di Amerika Serikat. Selain itu, Yummy juga menduduki peringkat ke-422 dari Fortune pada tahun 2017. Selain KFC, Yummy juga merupakan perusahaan merek dagang dari berbagai macam makanan. Contohnya ada Pizza Hut. KFC menyediakan berbagai macam menu ayam, sandwich, burger, ice cream, beserta minuman, sama seperti McDonald. Yang membedakan itu rasanya, karena setiap perusahaan itu mempunyai resep rahasia yang berbeda. Yang keempat ada Burger King. Burger King didirikan pada tahun 1954 di Miami, Florida. Pada tahun 2017, bulan Desember, perusahaan ini memiliki 14.000 lokasi di 100 macam negara dengan sekitar 11.000 pengunjung setiap harinya. Menu yang ditawarkan berupa menu sarapan, makan siang, malam, serta ala carte. Contohnya ada burger, sandwich, olahan ayam, kentang goreng, sosis, beserta minuman lainnya. Sama seperti KFC dan McDonald. Lingkungan demografi. McD yang ditujukan atau produknya dipasarkan untuk semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tetapi target McD ini untuk pelanggan kelas sedang sampai kelas tinggi. Dalam iklan McD terlihat bahwa yang menikmati produk McD ini berbagai kalangan usia maupun jenis kelamin mulai anak-anak sampai dewasa. Jadi walaupun masih anak-anak juga bisa nyobain berbagai menu McD yang disediakan, kayak Happy Meal, ada paket menu ultah, jadi bisa nyobain gitu anak-anak juga. Kemudian kalangan dewasa, banyak menu-menu yang buat kalangan dewasa, ada Travis Scott Meal atau yang lainnya kayak paket-paket menu lainnya, jadi bisa nyobain semuanya. Jadi nggak ada batas untuk usianya, dari anak-anak sampai dewasa bisa nyobain. Dari iklan McD di sini menunjukkan kepada konsumen dengan menampilkan iklan yang begitu menarik, mewah, dan dikemas dengan apik, dan menjunjung berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, bahwa semua orang dapat merasakan produk McD tanpa dibatasi oleh perbedaan budaya dan perbedaan usia. Saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan sosial terhadap perusahaan. Lingkungan sosial menurut Ancok 2009 yaitu aspek-aspek dari interaksi manusia melalui kelompok, apakah itu dekat atau jauh, yang dapat berpengaruh kepada kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya lingkungan sosial, maka perusahaan harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sebagai tanda bahwa perusahaan peduli dan mengakui adanya lingkungan sosial tersebut agar perusahaan berjalan dengan semestinya. McD melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. McD juga berkomitmen secara konsisten berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Salah satu gerakan yang selalu mereka lakukan yaitu berbagi dengan mereka yang membutuhkan melalui jaringan restorannya. Salah satu kehebatan McDonald yaitu program CSR yang terkenalnya yaitu Ronald McDonald House.
yang dinobatkan sebagai America 100 Best Charities pada tahun 2001 dan 2002 versi World Magazine. Ronald McDonald House atau Rumah Ronald McDonald ini adalah sebuah rumah penampungan bagi anak-anak dan orang tua yang harus mendapat perawatan rumah sakit untuk menghemat pengeluaran biaya alias gratis. Mereka bisa ditampung di rumah Ronald McDonald ini. Tentunya rumah Ronald McDonald ini dekat dengan rumah sakit. Kegiatan-kegiatan sosial McDonald seperti McDonald Indonesia bersama Yayasan Ronald McDonald House Charities mengadakan program imunisasi dan pemantauan gizi bagi anak-anak, juga pemeriksaan mata di berbagai daerah. Kemudian McDonald's International mendonasikan $1 dari setiap penjualan Big Mac pada McHappy Day untuk kegiatan amal Children's Charities. Kemudian McDonald's Indonesia memberikan bantuan dan relawan pada banjir di Jakarta pada program peduli banjir di wilayah yang terkena banjir. Itulah beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan McDonald sebagai bentuk bahwa perusahaan peduli dan mengakui adanya lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan McDonald ini. Pengaruh lingkungan budaya terhadap McDonald sendiri yaitu seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali keberagaman budaya yang dimiliki di setiap daerahnya. Misalkan ada rumah adat, bahasa daerah. Dengan melihat keberagaman yang ada di Indonesia, mereka menginovasikan menu-menunya terhadap masakan daerah tersebut. Misalkan di sini ada menu paket nasi uduk, di mana yang kita tahu kalau nasi uduk itu berasal daerah asalnya dari Jakarta. Nah, sama mereka diinovasikan dengan scramble egg khas mereka. Nah, terus jadi biar gak ngelupain ciri khasnya mereka sama ciri khasnya dari masakan daerah di Indonesia. Nah, lalu ada paket ayam kremes sambal ulek. Nah, di situ kan McDonald sendiri makanan khasnya itu kan paket nasi sama ayam. Nah, sama dia diinovasikan memakai kremesan sama sambal ulek khas Indonesia gitu, biar gak ngelupain juga cita rasa Indonesianya. Nah, lalu ada burger rendang. Nah, yang seperti kita tahu rendang juga berasalnya dari Padang gitu ya. Nah, terus sama mereka burgernya tuh si daging burgernya dibumbuin dengan bumbu rendang gitu. Jadi burger rasa rendang gitu. Lalu ada menu dessert yaitu McFlurry teh botol sosro dan McFlurry cendol. Nah, di situ tuh es krim vanila khas mereka dipadu-padakan dengan teh botol sosro yang sering kita minum gitu, yang ada di minimarket atau warung. Nah, dipadu-padakan sama es krim vanila khas mereka. Nah, lalu yang cendol juga kan seperti yang kita tahu kalau cendol itu khasnya dari Bandung gitu. Nah, dipadu-padakan juga sama es krim vanila. Lingkungan etis merupakan pemahaman kehidupan ekonomi berbasis pada ekologi yang memberikan kualitas dan standar hidup. Tidak hanya faktor ekonomi saja, tetapi mencakup juga faktor sosial seperti sosial budaya di masyarakat. Misalnya kita mau buka cabang baru di daerah lainnya, kita harus mempunyai izin kepala daerah tersebut dengan cara yang baik, sopan, dan santun. Nah, selain itu kita juga harus menyikapi para pelanggan atau masyarakat di sekitar dengan ramah dan nyaman. Etis juga mempengaruhi dari etika perusahaan. Misalnya kalau pekerja di kita tuh nggak sopan gitu, bakal mempengaruhi faktor dagang juga perusahaan, karena perusahaan juga butuh etika dalam melayani pelanggannya. Ini
digital yang digunakan oleh McDonald adalah yang pertama menggunakan smartphone yang dapat mengorder dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah menggunakan pembayaran melalui smartphone dan bisa mengelolakan dengan dana. Ketiga adalah teknologi dynamic yield yang dapat mengorder drive-thru secara online di tempat yang berbeda. Di sini ada strategi dari pengaruh dari lingkungan budaya. Nah, yang pertama ada menyediakan berbagai menu paket hemat. Nah, maksudnya tuh biar semua kalangan bisa mencoba gitu gimana sih rasanya McDonald. Nah, lalu ada menyediakan inovasi menu yang sedang tren pada saat ini gitu. Jadi biar si pelanggan juga nggak bosan gitu sama menu-menu yang udah ada gitu. Jadi bisa ngerasain cita rasa yang baru. Jadi yang akan saya buat yang pertama, men-treat pelanggan dengan cara yang baik dan sopan serta memberikan pelayanan yang ramah. Maksud di sini tuh men-treat pelanggan dengan cara yang sopan itu, jadi kalau misalnya ada pelanggan yang komplain, kita selesaikan dengan kepala dingin, omongin secara baik-baik agar pelanggannya nggak cepat marah juga. Terus memberikan pelayanan yang ramah sebaik mungkin agar pelanggan kita tuh nyaman kalau lagi ke restoran kita, jadi dia bisa balik lagi ke kita karena cara pelayanannya kita tuh ramah, bikin mereka nyaman. Yang kedua, saya akan mengadakan training setiap 1 minggu sekali kepada pekerja. Tujuannya untuk menambah ilmu, pengetahuan, serta perkembangan kerja agar para karyawan bertanggung jawab sesuai dengan prosedur perusahaan. Strategi lingkungan sosial yang akan saya lakukan seperti mengadakan beasiswa untuk siswa-siswi SMP atau SMA. Kemudian saya akan mengadakan seminar atau pelatihan mengenai usaha mikro, kecil, menengah, dan sebagainya. Yang keempat adalah memberikan promo besar-besaran kepada pelanggan yang menggunakan jasa layanan Grab dan Gojek agar bisa melawan para pesaing untuk mengorder dari jarak jauh. Strategi McD yang terakhir, yaitu lokasi McD ditempatkan di dekat kota-kota sesuai dengan target pemasaran untuk pelanggan kelas menengah. Kemudian ada penambahan kolaborasi produk dengan perusahaan lain untuk memperbarui kreativitas produk baru. Penempatan McD sangat tepat dekat dengan kota-kota karena masyarakat kota mempunyai gaya hidup yang tinggi sesuai dengan target pemasaran McD. Kemudian McD juga mengadakan kolaborasi dengan perusahaan lain seperti bersama Travis Scott, Bluebird, dan Starbucks yang membuat pelanggan penasaran akan produk barunya.